Masak semur ayam favoritnya anak-anak. Bahan-bahan yang digunakan adalah ayam 800 gram, aku pakai sayap ayam ya. Kemudian ada santan, santannya santan kelapa 300 gram. Lalu ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 cm jahe dan 4 cm lengkuas, kemudian 1 buah tomat, 6 sendok makan kecap manis, garam dan penyedap secukupnya, 2 buah kentang, sedikit gula merah dan juga ada rempah-rempah seperti merica, buah pala, cengkeh, kayu manis dan bunga lawang. Ada juga cabai rawit dan cabai setan gunanya untuk seasoning ya bunda. Jadi buat yang mau pedas nanti tinggal dimakan aja cabenya. Pertama aku mau potong kentang yang sudah aku kupas sebelumnya. Potong jadi beberapa bagian ya bunda. Kemudian blender bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi seperti bawang putih, bawang merah, lengkuas, jahe, setengah buah tomat, buah pala dan mericanya. Kemudian tambahkan sedikit air. Nah sekarang panaskan minyak terlebih dahulu untuk menggoreng kentang dan ayamnya. Goreng kentangnya setengah matang aja ya, nggak usah terlalu masak. Jangan lupa dibalik supaya tidak gosong. Nah sudah seperti ini lalu kita angkat. Kemudian kita lanjut untuk menggoreng ayamnya. Goreng ayamnya juga sama seperti kentang setengah matang aja. Kalau sudah seperti ini kita angkat. Setelah itu tumis bumbu yang sudah kita blender tadi. Aku pakai minyak bekas penggorengan tadi ya bunda. Kurangi minyaknya paskan untuk menumis. Setelah bumbunya masuk kita aduk-aduk dan kita tunggu sampai mengeluarkan harum. Setelah itu potongkan sisa tomatnya tadi. Masukkan kayu manis, kapulaga, bunga lawang, cengkeh, dan gula merah yang sudah dihancurkan. Kemudian aduk-aduk kembali supaya semuanya merata. Selanjutnya kita masukkan juga kecapnya. Kemudian garam dan penyedap. Dan aduk-aduk kembali. Setelah mendidih masukkan santannya. Aduk terus supaya tidak pecah santan ya. Kita tunggu sampai mendidih kembali. Setelah santan mendidih, masukkan ayam yang kita goreng tadi. Biarkan santannya agak sedikit menyusut ya. Lalu masukkan kentangnya. Terakhir kita masukkan cabai rawitnya. Sekarang kita tinggal tunggu kuahnya sampai kering ya bunda. Nah apinya aku besarkan supaya cepat kering. Sebentar lagi semurnya udah mau jadi, tinggal tunggu saja. Oke, ini dia semurnya siap dihidangkan. Tunggu sebentar supaya agak dingin, karena setelah dingin warnanya agak lebih pekat lagi ya. Ini dia semur daging ayamnya siap dihidangkan. Oke, ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan. Cabai rawit campur setengah ons, daun bawang 1 batang, teri setengah ons, 2 lembar petai, 7 siung bawang merah, kemudian ada kaldu jamur, penyedap, garam. Kalau bunda mau kasih gula boleh ya. Yang pertama aku mau potong-potong bawangnya, nggak usah terlalu kecil ya, kita potong besar-besar aja. Kemudian aku mau potong-potong juga cabenya. Maaf ya bunda, suaranya agak serak karena sedang batuk. Lalu daun bawangnya kita potong kecil-kecil. Setelah itu kita panaskan minyak untuk menggoreng ikan teri. Goreng ikan terinya sampai kering ya. Aduk terus supaya matangnya merata. Nah terinya sudah matang, lalu kita angkat dan tiriskan. Setelah itu masukkan bawang merah. Tapi sebelumnya minyaknya dikurangi dulu karena tadi terlalu banyak. Oseng terus sampai bawangnya sedikit matang. Setelah itu kita masukkan cabenya. Aduk-aduk lagi sampai harum cabenya itu keluar.
Kemudian masukkan daun bawang, masukkan petai, masukkan juga seasoningnya, garam, penyedap, kaldu jamur, dan terakhir ikan teri yang sudah kita goreng tadi. Aduk-aduk semuanya supaya merata ya bunda. Nah ini gak usah terlalu lama karena semuanya udah matang. Sekarang kita tinggal plating. Masya Allah ya bunda, enak banget ini dimakan dengan nasi hangat atau ditambah dengan telur mata sapi. Wah mantap deh. Ini dia tumis teri bawang petainya sudah jadi. Silahkan dicoba. Pertama aku mau olah parunya dulu supaya tidak bau amis. Parunya ini 500 gram dan sudah aku potong jadi beberapa bagian. Masukkan paru ke dalam panci yang sudah kita beri air. Masukkan garam, serai dan 2 lembar daun salam. Kemudian hidupkan apinya, lalu tutup dan kita tunggu sampai benar-benar mendidih. Setelah mendidih kita coba cek ya apakah parunya sudah matang. Biasanya kalau sudah mengapung seperti ini itu sudah matang ya bunda. Nah untuk memastikan paru ini benar-benar matang, biasanya aku tutup kembali dan aku tunggu sampai dingin. Sambil menunggu parunya dingin, aku mau mengolah bahan yang lainnya ya. Seperti ini, kentang, aku mau potong kecil-kecil. Selain itu, bahan-bahan lainnya yang harus disiapkan adalah cabai merah dan cabai rawit 1 ons, 6 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, ada juga jeruk nipis dan setengah buah tomat, 2 lembar daun jeruk, 2 lembar petai, dan ada gula, garam, penyedap, bumbu kaldu secukupnya. Sekarang aku mau blender cabai dan bawang-bawangnya dulu ya. Ini dia bumbu sambalnya sudah siap di blender. Nah sekarang kita kembali lagi ke parunya. Ini parunya sudah dingin. Kita akan mengolah paru ini supaya tidak bau amis ya. Selain merebusnya dengan bahan-bahan yang sudah aku sebut tadi. Pertama aku mau gunting parunya kecil memanjang. Bagian yang ini tuh butuh kesabaran banget ya bunda. Kita gunting kecil-kecil semuanya satu persatu sampai selesai. Setelah itu peraskan 1 buah jeruk nipis. Tambahkan juga sedikit garam lalu kita peras-peras. Kemudian cuci bersih dengan air mengalir. Sambil diperas-peras ya bunda, bisa dilihat airnya kotor sekali. Lakukan ini terus berulang-ulang sampai benar-benar bersih. Ini dia paru yang sudah kita bersihkan tadi. Sekarang aku mau kasih garam dan perasan jeruk nipis. Nah ini cuma diaduk-aduk aja dan siap untuk kita goreng. Sekarang panasin dulu minyak di atas wajan. Kita goreng dulu kentangnya. Jangan lupa dibalik ya supaya tidak gosong. Nah setelah matang lalu kita angkat dan tiriskan. Kemudian aku mau goreng parunya. Sepertinya ini harus 2 kali penggorengan karena minyaknya tuh pas banget ya bunda. Supaya lebih aman dan minyak panasnya tidak kemana-mana, aku tutup dulu ya. Jangan lupa dicek dan dibolak-balik supaya tidak gosong ya bunda. Nah kalau sudah kecoklatan seperti ini, angkat lalu tiriskan. Setelah parunya sudah kita goreng semua, sekarang aku mau masak bahan-bahan yang sudah kita blender tadi. Tuangkan bahan-bahan tersebut ke dalam minyak panas, kemudian diaduk-aduk ya. Lalu iris tomatnya kecil-kecil. Masukkan daun jeruknya. Dan peraskan setengah buah jeruk nipis. Lalu aduk-aduk kembali. Jangan lupa tambahkan gula, garam, penyedap, dan bumbu kaldu ya, supaya rasanya tambah enak. Kita aduk-aduk kembali sampai kadar airnya menyusut dan cabenya mulai matang. Kalau sudah seperti ini, masukkan parunya. Aduk-aduk dan tunggu sampai minyaknya benar-benar keluar. Setelah itu masukkan petai. Terakhir kita masukkan kentangnya. Ini dia sambal paru kentangnya siap dihidangkan. Sambal paru kentang ini enak banget dimakan dengan nasi hangat. Rasanya pedas, gurih, sedikit manis. Pokoknya mantap deh.
Jadi tunggu apa lagi? Boleh dicoba ya bunda. Parunya tuh tidak keras, tidak amis sama sekali. Teksturnya tuh kenyal. Ditambah dengan harum daun jeruknya tuh pokoknya Masya Allah banget deh bunda. Nah pertama-tama aku mau rebus ayamnya dan cekernya dulu. Tuangkan air 1500 ml ke dalam panci. Kemudian masukkan ayam dan cekernya. Nah untuk ayamnya itu 500 gram. Kemudian masukkan juga ceker yang beratnya 300 gram. Nah untuk rempahnya aku beli yang seperti ini. Ini dia rempahnya, masukkan semua kecuali pala dan merica. Ada kayu manis, cengkeh, bunga lawang, dan kapulaga. Sambil kita rebus, buang kotoran yang mengapung ke atas itu ya bunda. Buang terus sampai habis. Setelah itu kita tutup dan kecilkan sedikit apinya. Sambil menunggu ayam dan cekernya matang, ini dia bahan yang harus kita siapkan. Aku pakai 2 buah kentang dan 1 buah wortel. Ada 6 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih. Masing-masing 2 batang daun bawang dan daun sup. Bawang goreng secukupnya. Ada juga garam, penyedap, dan bubuk kaldu, serta 2 cm jahe, buah pala, dan merica. Bawang merah dan bawang putihnya mau aku potong terlebih dahulu supaya mudah di blender. Potong juga jahenya. Kemudian aku mau potong-potong juga wortel dan kentangnya sesuai selera ya. Kentangnya aku potong besar aja. Setelah itu aku mau iris-iris daun bawang dan seledrinya. Potong-memotongnya sudah selesai. Sekarang kita blender bumbu seperti bawang, jahe, dan buah palanya. Untuk mericanya aku pakai lada bubuk aja. Nah ini dia bumbu halusnya yang sudah kita blender tadi. Kita tumis dulu bumbu halusnya ya. Masukkan sedikit minyak. Setelah panas masukkan bumbu yang kita blender tadi. Lalu aduk-aduk, kita tunggu sampai airnya menyusut. Ini dia bumbunya sudah bisa kita angkat. Lalu kita tuangkan ke dalam ayam yang kita rebus tadi. Oh iya bunda, lada bubuknya aku masukkan ke dalam tumisan tadi ya. Maaf nggak kerekord. Setelah itu masukkan penyedap, garam, dan bubuk kaldunya. Tunggu sampai mendidih lalu masukkan kentangnya. Kemudian masukkan juga wortel. Lalu tutup sebentar agar semuanya bisa matang dengan cepat. Setelah supnya mendidih lalu kita buka kembali tutupnya. Nah kentang dan wortelnya sudah matang. Bunda boleh masukkan daun sup dan daun bawangnya. Nah kita sudah boleh matikan api ya. Ini dia sup ayam cekernya siap disantap. Taburi dengan bawang goreng. Supnya jadi deh. Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah udang 200 gram, bakso ikan 250 gram, cumi 200 gram, bawang bombay. Nah untuk bawang bombaynya aku pakai setengahnya saja ya bunda. Kemudian ada cabai rawit, 7 lembar daun jeruk, 1 batang serai, 3 ruas jari lengkuas, ada garam, bumbu penyedap, bumbu kaldu, 2 sendok makan gula, serta 2,5 perasan jeruk nipis. Tapi sebelumnya aku mau kasih tips pada bunda semua gimana caranya membersihkan udang dengan mudah dan gampang. Siapkan lidi atau tusuk gigi dan kita ambil udangnya satu persatu. Tusuk punggung udang, kemudian angkat ke atas hingga kotorannya keluar. Mudah ya bunda? Kita bisa lihat bahwa kotoran yang ada di dalam udang tersebut sudah keluar. Lakukan hal tersebut sampai semua udangnya bersih. Setelah itu aku akan menggunting kumis dan kaki-kaki udang tersebut. Setelah itu kita cuci bersih udangnya ya bunda. Kemudian aku mau potong-potong setengah dari bawang bombaynya. Setelah itu geprek lengkuas. Potong-potong serainya.
Kemudian ujung serainya aku geprek sedikit supaya ketika dimasak nanti dia gampang mengeluarkan harum ya bunda. Nah, untuk cabai rawitnya juga jangan lupa digeprek ya bunda. Cabai ini dipakai untuk kita yang mau kuahnya itu terasa pedas. Sekarang kita masuk pada cara memasaknya ya bunda. Tuangkan 750 ml air ke dalam panci. Masukkan bawang bombay, serai, daun jeruk. Daun jeruknya kita sobek supaya harum ya. Kemudian masukkan lengkuas. Kita tunggu airnya sampai mendidih ya bunda. Nah, ini sudah mendidih, tapi kita tunggu sampai semua mengeluarkan harum. Masakan ini memiliki ciri khasnya tersendiri. Aroma daun jeruk dan serainya yang begitu strong, serta rasa asam dari jeruknya membuat masakan ini jadi terasa seger banget. Nah, ini dia bunda, aroma daun jeruk dan serainya sudah keluar. Sekarang aku masukkan bakso ikannya. Kemudian kita masukkan udang serta cuminya ya bunda. Masukkan penyedap, bumbu kaldu, garam, serta 2,5 sendok makan gula. Oh iya bunda, jangan sampai lupa ya, masukkan juga air perasan jeruk nipis. Kalau tidak ada jeruk nipis, bunda bisa menggantinya dengan jeruk lemon ya bunda. Nah, sekarang kita tunggu supnya sampai mendidih. Nah, ini dia tom yum seafood kuah bening buatanku sudah jadi. Gampang kan bunda? Bahan dan bumbunya tidak susah dicari, simple, mudah dan praktis. Tapi kalau soal rasa, nggak kalah enaknya. Sajikan tom yum ini dengan potongan tomat dan taburi dengan cabai rawit yang sudah kita geprek tadi. Semoga bunda suka ya dengan resep hari ini. Selamat mencoba. Langsung saja, ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan. Di sini ada serai, daun jeruk dan daun salam. Kemudian ada garam, bumbu kaldu dan penyedap. Kurang lebih 8 sendok makan kecap. Cabai kering setengah on. Setengah sendok makan lada hitam. Kayu manis, cengkeh, kapulaga dan bunga lawang secukupnya. Sedikit buah pala. 8 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih. Masing-masing 2 ruas jari jahe dan kunyit. Dan ini dia bahan utamanya, 2 kg kerang darah. Kerang ini sudah aku bersihkan sebelumnya ya bunda. Untuk tips membersihkannya kalian bisa cek di video short aku ya. Langkah pertama, aku ingin memotong cabenya kecil-kecil dengan menggunakan gunting. Nah, ini supaya biji cabenya dapat kita pisahkan dari cabenya. Selanjutnya kita akan merebus cabai yang sudah kita potong-potong tadi agar lunak dan mudah di blender. Setelah cabenya lunak, haluskan bersama bahan-bahan yang lain seperti jahe, kunyit, bawang putih, bawang merah, lada hitam dan buah pala. Dan tambahkan sedikit air untuk memblendernya. Kemudian panaskan minyak goreng. Tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Masukkan serai, daun salam, dan daun jeruk. Kemudian kita juga masukkan rempah-rempahnya dan kecap ya bunda. Jangan lupa bumbu kaldu, penyedap, dan garam. Nah, setelah semuanya matang, kita masukkan kerang yang sudah kita rebus tadi ya. Aduk-aduk kembali hingga semua kerang tercampur oleh bumbunya. Nah, ini dia kerang pedas manis buatanku. Kerang ini rasanya gurih, pedas dan manis. Semoga resep ini dapat menginspirasi kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Sini aku punya setengah kilogram ikan tongkol, kacang buncis 1 on, 1 lembar petai, 1 ons cabai hijau. Di sini aku campur cabai rawit sedikit dan cabai merah ya Bunda. Kemudian ada 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, masing-masing 2 ruas jari jahe dan lengkuas. Ini dia yang tidak boleh ketinggalan, tauco. Bentuknya seperti ini ya Bunda. Kemudian ada serai dan 3 lembar daun salam. Nah, terakhir ada santan kemasan. Nah, kebetulan tidak ada kemasan yang besar. Di sini aku memakai kemasan yang kecil, 3 bungkus yang ukuran 65 ml. Langkah pertama, aku ingin mengiris-ngiris semua cabai hijau, cabai rawit, dan cabai merah yang sudah kita siapkan tadi ya Bunda. Sebelumnya aku sudah menyiapkan air di dalam mangkok supaya cabai yang kita iris-iris tidak berubah warna ya Bunda. Kemudian kita iris tipis-tipis buncisnya. Ini dia buncis yang kita iris-iris tadi. Dan sekarang aku mau mengupas bawang merah dan bawang putihnya dulu ya Bunda. Kemudian kita kupas lengkuas dan jahenya. Setelah itu kita geprek jahenya. Kemudian kita geprek juga lengkuasnya. Iris semua bawang putih dan bawang merah. Lalu kita kupas petainya. Nah, setelah semua bahan-bahannya sudah selesai, langkah pertama kita panaskan dulu minyak gorengnya. Dan kemudian setelah panas kita masukkan satu persatu ikan yang sudah kita cuci bersih ya Bunda. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Setelah matang, ikannya kita angkat lalu tiriskan. Langkah selanjutnya adalah siapkan minyak yang sudah dipanaskan, kemudian tumis bawang putih dan bawang merah. Aduk-aduk hingga mengeluarkan harum ya Bunda. Kemudian kita masukkan cabai yang sudah kita iris-iris tadi ke dalamnya dan aduk kembali. Masukkan serai, daun salam, lengkuas, dan jahe. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Nah, ini dia ya Bunda, kita masukkan tauconya. Kemudian masukkan 600 ml air. Aduk-aduk, kita tunggu sampai mendidih. Kemudian masukkan santan. Dan aduk-aduk kembali. Kita tunggu hingga sampai mendidih ya Bunda. Dan masukkan buncis yang sudah diiris-iris. Masukkan juga petai, kemudian garam, bumbu kaldu, dan penyedap. Jangan lupa koreksi rasa ya Bunda. Setelah semuanya sudah kita masukkan, sekarang giliran ikan tongkol yang sudah kita goreng tadi ya Bunda, masukkan ke dalamnya. Nah, ini dia gulai tauco ikan tongkolnya. Gulai ini sudah siap dihidangkan untuk keluarga ya Bunda. Semoga Bunda semua suka dengan resep ini. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.